Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina hartamu, kau patut ku kagumi, terima hormatku. Saudara-saudara, Rasul Paulus berkata, jika kita menderita bersama Kristus, kita akan dimuliakan bersama dengannya. Oleh sebab itu, barang siapa yang mengambil bagian di dalam penderitaan dari penebus kita, akan menikmati kepastian pengharapan dari kemuliaan yang telah dijanjikannya. Kita patut memuliakan salib Tuhan. Di dalamnya keselamatan, hidup dan kebangkitan kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, tataplah keluarga ini dengan kebaikan. Kiranya kemurahan-Mu memelihara tubuh kami dan menjaga jiwa kami. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Anak-Mu yang tunggal. Amin. Diamlah Engkau ya Tuhan bersama dengan kehadiran-Mu bersama kami. Jauhkanlah tipu daya iblis dari kami dan pelihara kami dalam damai. Berkat-Mu kiranya senantiasa tinggal atas kami. Kami mohon di dalam Yesus Kristus Anak-Mu. Baiklah kita memuji Allah. Syukur bagi Allah. Lukas 9 ayat 7-9. Herodes dan Yesus. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Lukas 23 ayat 5-12. Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Yesus di hadapan Herodes. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula, ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, iman-iman kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus, sebelum itu mereka bermusuhan. Perubahan tempat pengadilan. Pilatus menolak semua tuntutan kepada Yesus, tetapi para pemimpin Yahudi tidak mau menerima. Menurut mereka, Yesus benar-benar membahayakan. Dia telah membuat kegemparan di seluruh negeri, dimulai di Galilea, daerah kekuasaan Herodes, sampai ke daerah kekuasaan Pilatus, Yudea. Perkataan mereka memberikan ide brilian bagi Pilatus. Karena Yesus datang dari yurisdiksi Herodes, maka dia melemparkan tanggung jawab untuk kasus ini kepada Herodes. Herodes mengadili Yesus, tapi dia tidak bertanya dengan pertanyaan yudisial. Dia juga tidak menguji tuntutan kepada Yesus. Herodes sudah lama ingin bertemu dengan Yesus, tetapi dia tidak tertarik dengan kebenaran Allah. Dia ingin dihibur oleh semua mujizat. Maka Yesus tetap diam.
para pemimpin Yahudi dan majelis agama memaksakan tuntutannya untuk memperoleh reaksi Herodes yang sesuai dengan kehendak mereka. Tetapi Herodes benar-benar menolak mereka untuk mengadili Yesus. Persoalan Yohanes Pembaptis sudah membuat dia susah. Sekarang dia tidak ingin diganggu dengan masalah Yesus yang terkenal itu. Karena jawaban Yesus atas pertanyaan Herodes dan Yesus tidak membela diri, Herodes merasa cukup hanya mencela Yesus. Bersama pasukannya, Herodes memperlakukan Yesus dengan caci maki dan tidak hormat. Dia mengenakan pakaian yang mahal kepada Yesus. Kemudian dia mengembalikan Yesus kepada Pilatus. Dua pemerintah ini setuju. Sekalipun Yesus itu seorang raja, dia tidak bersalah. Tetapi hari ini nampak ada rekonsiliasi. Sebelumnya Pilatus dan Herodes bermusuhan. Sekarang mereka menjadi sahabat. Herodes senang Pilatus mengirim kasus Yesus kepadanya. Pilatus bersyukur karena Herodes mengakui otoritasnya dan dengan sopan mengembalikan Yesus kepada Pilatus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi menuntunmu. Pilatus memutuskan engkau tidak bersalah dan Herodes mencari hiburan. Anugerahkanlah kepada kami iman untuk mengabdi kepadamu dalam kebenaran dan rendah hati sebagai juru selamat, Raja dan Tuhan kami. Amin. Kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Allah yang Maha Kuasa dan penuh belas kasihan, Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati dan memelihara kita. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.